Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Tia Kalista, NIM 2252111169. Berasal dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E. Nah, di sini saya memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat sebuah wawancara tentang tokoh masyarakat penting di sekitar masyarakat. Di sini saya memenuhi tugas wawancara dari Ibu dosen Bu Anida Unatik Mulia. Berikut ini tugas wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, perkenalkan saya Natania Tia Kalista. Hendak izin melakukan tugas bahasa Indonesia, yaitu wawancara tentang tokoh masyarakat. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nuryani. Baik, dengan Ibu Nuryani. Profesi Ibu sekarang adalah sebagai seorang guru Ya. SD. Ya. Nah, pertanyaan pertama ya, Bu. Ya, silakan. Ya, di mana instansi tempat Ibu mengajar sekarang ini? Di SD Negeri 3 Tempursari. Ya, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lamakah Ibu mengajar di instansi tersebut? Kurang lebih selama 2 tahun. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah motivasi yang membuat Ibu ingin menjadi seorang guru? Bagi saya, mengajar anak-anak itu adalah sebuah anugerah. Dengan saya mengajar mereka, saya sudah mentransfer ilmu yang saya dapat selama kuliah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, mata pelajaran apakah yang Ibu ampu di instansi tersebut? Sebagai guru kelas, tentunya saya mengajar banyak mata pelajaran. Ada matematika, tema, bahasa Jawa. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah status jabatan Ibu sekarang? Sekarang saya sebagai guru sekolah dasar mengajar kelas 5 SD. Bagaimana kondisi lingkungan kerja Ibu mengajar sekarang ini? Alhamdulillah, kalau untuk dengan sesama rekan-rekan saya itu memiliki karakteristik yang sama dengan saya, sehingga saya nyaman ketika bersosialisasi dengan mereka. Dan untuk anak-anaknya, alhamdulillah mereka itu juga termasuk anak-anak yang santun. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kurikulum apa yang digunakan atau diterapkan saat ini saat mengajar di kelas? Untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Namun mulai tahun ini untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, berikan penjelasan kurikulum tersebut. Oke, kurikulum 2013 itu berlaku mulai pertengahan tahun 2013-2014. Nah, di dalam kurikulum 2013 itu mencakup 4 aspek penilaian, yaitu sikap, keterampilan, pengetahuan, dan spiritual atau keagamaan. Ya. Apakah kurikulum yang diterapkan saat ini memiliki perbedaan dengan kurikulum pada beberapa periode sebelumnya? Ya, sebelum diberlakukannya kurikulum 2013, itu berlaku kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ada perbedaannya. Kalau dalam kurikulum 2013 itu, beberapa materi pelajaran itu dirangkum dalam subtema dan tema. Kalau untuk KTSP itu, mata pelajarannya berdiri sendiri, matematika sendiri, PPKN sendiri, bahasa Indonesia sendiri, dan lain sebagainya. Ya. Apakah benefit atau manfaat dari penerapan kurikulum tersebut, Bu? Untuk kurikulum 2013 itu yang dinilaikan tidak hanya pengetahuan saja, tapi 60%-nya itu lebih kepada sikap dan keterampilannya. Jadi untuk kurikulum 2013 itu anak-anak itu ditekankan tidak hanya pintar secara pengetahuan saja, tetapi juga harus cerdas secara emosional dan spiritual. Tentunya memiliki sikap yang baik. Itu lebih penting daripada hanya pintar mata pelajaran saja. Ya, baik.
Selanjutnya, apa saja kesulitan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum tersebut? Terkadang dalam satu tema itu untuk menggabungkan antara pelajaran satu dengan yang lain itu sangat sulit. Kadang-kadang misalnya tema bahasa Indonesia itu tentang wawancara. Nah, nanti kadang-kadang di PPKN atau yang lainnya itu tidak ada hubungannya dengan wawancara. Jadi ketika saya ingin mengajarkan ke siswa, ingin menggabungkan itu, terkadang saya harus mencari materi tambahan lagi, harus bisa menghubungkan atau membuat supaya materi yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, sebagai guru SD ini kan Ibu melakukan pendekatan. Pendekatan apa yang Ibu lakukan terhadap para peserta didik yang notabene tergolong usia anak-anak? Oke. Kalau untuk anak-anak itu biasanya mereka itu tidak suka belajar terpaku di dalam kelas. Dan kalau saya menerapkan kurikulum 2013 itu, saya sering mengajak anak-anak untuk belajar sambil bermain, belajar mengamati alam, belajar dengan lingkungan di sekitar mereka. Jadi materi yang saya sampaikan itu harus ada hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga anak-anak itu ketika belajar itu merasa senang, tidak hanya terpaku mendengarkan guru menulis di papan tulis, itu akan terasa membosankan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi sumber daya manusia peserta didik di sekolah tersebut, Bu? Untuk siswa-siswi di SD 3 Tempur Sari itu alhamdulillah beragam. Dan kelas 5 yang saya ampuh itu termasuk salah satu anak-anak yang lumayan di atas rata-rata. Paling hanya ada 1 atau 2 anak yang di bawah rata-rata. Mereka rata-rata itu alhamdulillah lancar membaca. Kan kalau di kelas lain itu ada dalam satu kelas itu rata-rata belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi kalau di kelas saya itu rata-rata mereka itu sudah cerdas. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu menggunakan metode atau media pembelajaran khusus dalam mengajar di luar pembelajaran tersebut? Kalau metode khusus itu tidak ada, paling ketika pembelajaran itu kami sering memakai media seperti laptop, proyektor itu. Jadi misalnya mau belajar materi tentang tema sistem peredaran darah, selain di buku kami juga sering memberikan video itu melalui tayangan laptop menggunakan proyektor seperti itu. Baik. Selanjutnya, apakah semua peserta didik mampu menerima dan menyerap materi pembelajaran yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah kalau sekitar 80% itu bisa, hanya ya saya ceritakan di depan tadi kan di kelas saya itu ada 1-2 anak yang kalau membaca itu masih terbata-bata, terus kurang fokus, paling hanya anak itu saja. Dan selebihnya mereka ketika dikasih pelajaran gitu, ketika pulang sekolah dikasih pertanyaan pasti bisa menjawab, hanya ada beberapa saja yang belum bisa. Ya, baik. Selanjutnya, apa saja problematika yang Ibu hadapi selama menjadi guru? Apakah Ibu merasa nyaman dan cocok dengan profesi tersebut? Kalau untuk di awal-awal pasti merasa kayak ya belum bisa mengendalikan mereka, tapi seiring berjalannya waktu, saya dan anak-anak itu kan ya apa ya sudah ada ikatan gitu, jadi kita sering bermain. Selain menjadi guru, terkadang saya harus juga menjadi teman mereka. Terus untuk problematikanya paling kalau anak-anak itu kan masih dunianya bermain-main, sedangkan kelas 5, kelas 6 itu kan sudah kelas tinggi, harusnya harus lebih fokus. Tapi pada kenyataannya ketika dikasih pelajaran, mereka itu masih sering iri sama kelas di bawahnya. Ketika kelas di bawahnya sudah pulang gitu, mereka suka, "Bu, kok itu sudah pulang?" gitu. Paling itu saja, merasa aku udah kelas tinggi, kenapa pulangnya juga paling terakhir. Terus ketika belajar gitu juga sering masih pengen gojek seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk dinas atau lembaga yang menaungi para guru seperti Ibu sekarang ini? Harapannya untuk dinas itu semoga kedepannya nanti terutama untuk dinas pendidikan itu bisa memfasilitasi di sekolah dasar, terutama yang muridnya itu
kurang. Kalau muridnya kurang, itu kan rata-rata mereka untuk mendapatkan uang bosnya itu kan kecil. Terus kalau uang bosnya kecil, untuk membeli peralatan-peralatan lain kan tentu mesti kurang. Iya. Terus kadang di sekolah kita itu tidak mendapat bantuan dari para alumni. Terus kayak di sekolah saya itu belum ada masjid, buku-buku kayak gitu masih buku-buku yang terdahulu. Keharapan kedepannya semoga nanti Dinas Pendidikan mampu memberikan fasilitas yang terbaik untuk sekolah-sekolah yang memiliki kekurangan baik secara sarana maupun prasarana. Ya, baik Bu. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa saran yang ingin Ibu berikan untuk para calon tenaga pendidik di masa depan nanti? Harapannya untuk para calon pendidik di masa depan jangan hanya mentransfer ilmu. Sekarang kan kalau ilmu itu bisa didapat melalui media seperti internet, Google gitu kan mudah didapat. Tapi sebagai guru itu lebih baik lebih mengutamakan mentransfer akhlak. Jika akhlak-akhlaknya anak baik, adabnya baik, insya Allah ilmu itu lebih bermanfaat. Tapi ketika anak-anak itu hanya pintar secara ilmu saja, ibaratnya kayak kita itu lumpuh, kurang ada penerangan seperti itu. Ya, cukup Bu. Okay. Ya, baik. Terima kasih Bu Nuryani sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan saat ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk saya. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu. Ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.